Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dirahmati Allah, dimanapun berada, insya Allah kita lanjutkan lagi belajar kita kuliah Hirbat Ibu Nabawi, terutama menyikapi kondisi saat ini ya teman-teman. Jadi kita tahu saat ini kita dimanapun berada, di belahan bumi manapun berada, kita terkena imbas dengan pandemi COVID-19 ya. Dan subhanallah itu menjadikan kita sebuah tantangan untuk kita untuk mempersiapkan tubuh kita tetap sehat ya. Dan ini tidak lepas dengan apa yang kita makan sehari-hari teman-teman. Kita tahu di pertemuan sebelumnya inti dari perjuangan kita menghadapi virus itu sebenarnya persiapkan tubuh kita dengan sebuah sistem imun yang optimal. Sistem imun yang bekerja maksimal untuk melindungi tubuh kita juga termasuk dari virus ya, dengan cara kita persiapkan dengan memberikan nutrisi yang tepat ya. Nutrisi yang tepat yang kita tahu adalah makanan harian yang kita makan ya teman-teman. Dan disinilah sebenarnya pentingnya ilmu yang teman-teman harus punya, yaitu bagaimana dengan harus cerdas memilih makanan untuk kita konsumsi ya. Di dalam ilmu kesehatan natural, makanan kita itu dibagi menjadi dua bagian, menjadi dua jenis ya. Yang pertama adalah makanan mati dan yang kedua adalah makanan hidup ya. Yang pertama makanan mati. Makanan mati itu adalah makanan yang nyaris tidak ada kehidupan di situ, makanya disebutkan makanan mati ya. Jadi di situ tidak ada enzimnya, tidak ada nutrisi, nyaris tidak ada nutrisi yang bisa memenuhi kebutuhan tubuh kita. Mungkin makanan mati itu cirinya memang dia melalui proses pemanasan yang cukup panjang. Karena dengan cara pemanasan yang cukup panjang, temperatur tinggi, itu enzim, vitamin, mineral itu banyak yang tidak utuh lagi ya. Makanya kita katakan makanan mati itu salah satu cirinya melalui proses pemanasan yang cukup panjang. Dan ciri yang lainnya adalah makanan itu memang tidak ada unsur kehidupan di situ. Misalnya gini ya teman-teman, maaf saya contohkan biskuit tuh. Biskuit itu mungkin ada expirednya kan? Expirednya itu dia memang dia bisa bertahan, dan di situ expired itu dia tidak ada reaksi, tidak ada perubahan dari makanan itu. Artinya makanan itu kondisinya tetap aja seperti itu dan tetap bisa dimakan dalam waktu yang cukup panjang ya. Dan itu adalah salah satu kategori makanan mati. Jadi tidak ada unsur kehidupan. Dan ciri yang kedua dari makanan mati itu adalah makanan olahan yang menambahkan unsur tepung, gula dan lain sebagainya. Termasuk juga vitamin-vitamin sintetis yang ditambahkan di situ. Dan ciri yang lainnya lagi, dia dikemas dan mengandung pengawet pewarna dan lain sebagainya. Oke, itu makanan mati ya. Yang kedua adalah makanan hidup ya. Makanan hidup itulah sebenarnya nutrisi sesungguhnya yang kita perlukan. Nutrisi yang memang membuat tubuh kita ketika kita mengkonsumsinya semakin sehat. Kenapa seperti itu? Karena nutrisi itu menyediakan kebutuhan untuk tubuh kita beregenerasi sel, menyingkirkan jaringan sel yang rusak. Karena tubuh kita ini dia beregenerasi selnya. Kenapa tubuh kita bisa hidup beraktivitas dengan cara asupan nutrisi atau makanan gitu ya? Karena salah satunya adalah sel-sel yang terus berganti, dan salah satu regenerasi sel itu yang dibutuhkan adalah makanan hidup ya. Ciri dari makanan hidup adalah makanan yang tidak melalui proses pemanasan cukup panjang, dan dia memang ada unsur kehidupan di situ. Saya ambil contoh ya, buah ya, buah segar. Buah segar kan dari waktu ke waktu dia tidak sama kondisinya. Ada masa dia menuju matang yang sempurna, setelah matang membusuk. Kita lihat kecambah, toge ya. Toge itu kita rendam, apapun bisa dibuat toge ya. Salah satunya yang paling mudah adalah kacang hijau. Kacang hijau kita rendam atau pakai air, dilembabkan, akhirnya muncul tunas. Di situ ada kehidupan. Nah, bahkan dalam bukunya You Are What You Eat yang ditulis oleh
enzim yang kaya dan unsur kehidupan yang cikal bakal pangkal kehidupan di situ. Nah, bicara tentang makanan mati dan makanan hidup, itu adalah dua jenis makanan yang ada di sekitar kita ya teman-teman. Tinggal kita mau memilihnya untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Karena kenapa kalau kita tidak cerdas memilihnya, yang rugi diri kita. Misalnya begini, jelas tuh makanan yang kita butuhkan, nutrisi yang kita butuhkan itu ada di makanan hidup. Tetapi ketika kita lebih sering, lebih banyak makan makanan mati, akhirnya tubuh gagal mendapatkan nutrisinya. Misalnya gini, hariannya jarang sekali ketemu makan sayur ataupun buah ya, tapi yang dimakan roti ya, siomay, apalagi biskuit gitu kan. Pokoknya makanan-makanan yang gampang kita makan dan kita ambil gitu ya. Nah, apabila setiap saat kita lakukan, kita terus-menerus memilih makanan mati sebagai pola makanan harian kita tanpa diimbangi dengan makanan hidupnya, yang ada tubuh kita juga gagal beregenerasi. Bahkan tertumpuklah racun-racun yang berasal dari pengawet, pewarna, perasa, pengembang dan lain sebagainya. Nah, tumpukan racun itu sayangnya akan menjadi sebuah tumpukan yang akan dibawa oleh darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Dan ketika tumpukan racun itu menumpuk terus di beberapa organ penting kita, akhirnya menyebabkan organ tubuh kita tidak bekerja secara optimal. Makanya muncullah keluhan-keluhan hipertensi kah, asam urat kah, diabetes, gula darah yang tinggi dan lain sebagainya ya. Jadi sakit kita, vonis sakit itu tidak datang tiba-tiba, tetapi memang berproses. Bagaimana hidup kita selama ini? Makanan apa yang kita makan selama ini? Itulah yang akan menjadi tabungan kita nantinya. Apakah di umur-umur yang sudah matang kita mendapatkan sebuah kesehatan yang optimal, atau bahkan sebaliknya, masih muda sudah divonis hipertensi dan lain sebagainya ya. Nah, disitulah teman-teman kenapa kita harus cerdas dan punya sedikit ilmu untuk memilih makanan-makanan harian yang kita makan. Jadi bagaimana dengan produk HNI yang kok dia berkemas juga, dia lewat pabrik juga. Nah, ini teman-teman harus pahami ya, ketika memilih herba pun, memilih suplemen pun yang berasal dari makanan hidup, teman-teman harus cerdas juga. Kenapa? Karena ketika orang tidak paham enzim yang terkandung di dalam makanan itu bisa mati, bahkan mereka bisa aja memprosesnya, yang penting dikemas gitu ya. Itu harus ada ilmunya juga. Contohnya enzim itu mati dalam temperatur sekian gitu ya. Dan herba kita HNI rata-rata diproses melalui cold press ya. Jadi insya Allah tidak sampai menghilangkan enzim yang terkandung di dalamnya. Bahkan kita lihat beberapa herba pun bisa kita pakai sebagai suplemen yang luar biasa membantu untuk ketahanan tubuh kita, dan kita lihat hasilnya anak-anak kita insya Allah sehat ya, dan kita pun juga sehat gitu ya. Nah, ada tips bagaimana memilih herba yang tepat, yaitu kita harus tahu bagaimana herba itu diproses, bagaimana herba itu dipilih dari mulai kualitasnya. Karena apa? Nanti dia akan bekerja di dalam tubuh kita ya. Jadi insya Allah teman-teman ya, dengan memakai herba HNI yang standar proses pengemasan dan lain sebagainya berbeda dengan makanan-makanan mati lain, makanan mati ya. Tapi herba HNI ini dikemas dengan proses yang mengikuti menjaganya ketersediaan nutrisi yang dibutuhkan oleh setiap orang yang mengkonsumsinya. Teman-teman sekalian, insya Allah masih banyak sekali informasi mengenai tubuh, makanan dan lain sebagainya. Saya memang berharap teman-teman menjadi solusi untuk dirinya sendiri dan tahu apa yang harus teman-teman lakukan ketika menghadapi masalah kesehatan. Jadi kita belajar, bukan semuanya belajar menjadi seorang dokter, tetapi minimal dokter untuk diri sendiri ya. Dengan kita, insya Allah kita bisa mempertahankan kesehatan kita dengan kita bisa memilih makanan yang terbaik, nutrisi terbaik untuk tubuh kita. Teman-teman sekalian, itu tips memilih
silahkan cerdas, selalu lebih banyak memilih makanan hidup daripada makanan mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.